Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan bahas langsung to the point tentang permasalahan Facebook, Instagram, WhatsApp yang down kemarin. Jadi ceritanya banyak orang yang tidak dapat mengakses Instagram, Facebook, dan WhatsApp kemarin ya. Karena ternyata infrastrukturnya down selama 6 jam. Nah, saya sendiri sedang membaca beberapa dokumentasi untuk ini ya, berita news untuk mencari tahu sebenarnya problem secara teknisnya apa sih gitu ya. Kelihatannya ada yang bilang cara DNS, BGP terkait dengan network ya. Yang pada prinsipnya layanannya nggak bisa diakses, kira-kira begitu ya. Jadi kalau saya berbicara tentang secure operation, ini ada satu kuliah yang kami ajarkan kali ini, semester depan mungkin diajarkan lagi, secure operation dan incident handling. Nah ini masuk ke kategori itu ya. Salah satu aspek dari security itu adalah availability, ketersediaan. Jadi gimana kalau sistem tidak tersedia, terutama dalam hal ini adalah mekanisme komunikasi. Ya kalau tidak bersedia, sehingga di awal kelas waktu di secure operation itu kita membuat multiple communication mechanisms. Jadi kita membuat mekanisme komunikasi yang berbeda-beda ya. Jadi satu, kita masih menggunakan jalur email, masih ada ya jalur email. Yang kedua, kita menggunakan jalur Twitter. Yang ketiga, kita menggunakan jalur WhatsApp. Yang keempat, Telegram. Dan seterusnya. Jadi paling enggak itu dan yang berikutnya sebenarnya kita punya daftar nomor telepon juga ya. Jadi ceritanya ini tuh kita harus jadi belajar dari pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya yaitu ketika kejadian tahun 1988. Itu dikenalnya dengan nama Morris Worm ya. Morris Worm terkait dengan cellmail. Singkat ceritanya ya, tapi saya ceritakan dulu. Ceritanya begini, ada namanya satu orang namanya Robert Tapan Morris ya, RTM singkatannya. Dia membuat worm yang mengeksploitasi kelemahan atau bukan kelemahan ya, fitur dari SendMail. Fitur debug atau wizard dari SendMail yang mana itu bisa digunakan untuk SendMail bisa kita instruksikan untuk melakukan sesuatu. Yang dalam hal itu adalah mengekstrak file yang diterima, attachment yang diterima, diekstrak, dikompil, dijalankan. Itu jadi worm. Si wormnya ini kemudian melihat directory atau bukan directory ya, mailnya dari si user, dilihat address book lah kira-kira ya, ada email-email yang lain, maka si wormnya ini mempaket dia lagi ya, mengcapture lagi, di target Z lah kira-kira gitu ya, atau di zip kira-kira, terus dikirimkan untuk setiap orang yang ada di dalam address book tadi. Ya, nanti itu diterima oleh penerimanya kalau kebetulan menggunakan SendMail yang ini fitur wizard dan debugnya aktif, itu akan diekstrak, dijalankan, proses selanjutnya berulang. Jadi itu menjadikan worm. Nah, permasalahan waktu itu adalah internet menjadi clog ya, menjadi macet karena isinya email semua ya, berseliweran email sehingga orang tidak bisa berkomunikasi. Komunikasi pada tahun 88 itu utamanya adalah email ya. Sehingga ketika emailnya bermasalah, bagaimana saling berkomunikasi, mengomunikasi atau mengkomunikasi ya. Jadi intinya begitu ya. Sehingga pada waktu itu di Carnegie Mellon University mereka membedah ini, oh iya ini begini caranya. Ternyata cara solusinya adalah dengan cara mendisable fiturnya dari SendMail itu ya. Habis itu solve. Nah, tapi bagaimana menceritakan ini atau memberitahukan kepada admin-admin di tempat lain? Karena komunikasinya biasanya menggunakan email. Yang bermasalah email. Nah, itulah sebabnya dicari nomor telepon segala macam ya, baru dikomunikasikan lewat telepon. Itulah sebabnya kalau kami di Indonesian Computer Emergency Response Team IDCERT, salah satu utamanya adalah dengan telepon ya. Telepon itu harus dijadikan sebagai backup untuk berkomunikasi ya. Jadi kita harus tahu komunikasi dengan di sana. Ngomong ini mau ngebut-ngebut pisan saya. Tapi balik lagi ya, jadi pengalaman dari Morris Worm itu ya, kemudian awal-awal terbentuknya CERT, Computer Emergency Response Team, itu menunjukkan bahwa kita harus memiliki mekanisme komunikasi yang redundan. Ya, ada beberapa. Itulah di secure operation kelas saya langsung begitu. Jadi kalau kita hanya berkomunikasi dengan menggunakan WhatsApp aja, kalau WhatsApp-nya down gimana?
Facebook, WhatsApp segala macam infrastrukturnya sama ya. Jadi kalau salah satu infrastruktur itu down, maka down lah semua. Atau tidak bisa berkomunikasi. Untuk kasus ini yang kemarin terjadi 6 jam sudah bisa direcover gitu ya. Kalau saya lupa kasus yang Morris Worm itu berapa lama, tapi itu kemudian si Morris itu ya RTM Robert Tapan Morris akhirnya didenda, seingat saya 10.000 US ya, karena dianggap menghabiskan 100.000 jam admin dari tempat-tempat lain ya untuk beresin itu semua. Ingat ya, zaman dulu internet belum ada commerce-nya tahun 88 ya. Internet baru perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Jadi adminnya itu terpaksa kerja keras ya memperbaiki sistem. Nah, itu kerja kerasnya itu yang dianggap sebagai mungkin loss of opportunity atau cost ya yang harus di recover. Nah, ini kita belum tahu juga cost yang terjadi kalau terjadi sistem down seperti ini gitu ya. Jika bisnis Anda menggunakan infrastruktur Facebook dan WhatsApp sebagai core-nya, maka selama 6 jam sebetulnya bisa dihitung ya, selama 6 jam berapa kerugian yang diderita oleh usaha Anda. Kalau Anda nanti kita lihat lagi ya infrastruktur lainnya lagi yang kerugian yang diderita oleh down-nya ini apa saja ya, bisa kita runut gitu ya. Kalau kerugiannya tidak ada ya memang tidak perlu ditangani apa-apa, inconvenience saja gitu ya. Tapi kalau ada kerugian ya memang kita harus catatkan bahwa di kemudian hari maka kita harus punya mekanisme komunikasi lain ya. Jadi harus ada WhatsApp, harus ada Telegram, harus ada Signal. Dan harus ada email, harus ada telepon, harus ada fax jika Anda menjalankan sebuah sistem yang mission critical. Untuk selanjutnya saya akan baca dulu ya cerita-cerita yang lebih detailnya, nanti saya akan tuliskan mungkin di blog saya atau saya buatkan videonya lagi, nanti saya bolak-balik akan saya tuliskan ya. Jadi ada lesson learn dari ini semua. Dan ini kalau bagi saya sih merupakan sebuah materi yang baik untuk kuliah Secure Operation and Incident Handling. Begitu, selamat pagi, saya balik baca dulu, investigasi dulu, semoga semuanya sehat-sehat ya. Ini kopinya tadi udah, jadi saya tidak diakhiri dengan ngopi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.